datang di podcast Mini Hesti, ruang santai buat kita ngobrolin hal-hal menarik seputar dunia literasi dan kebahasaan. Hari ini kita bakal bahas mengenai sesuatu yang sering banget dilupakan padahal penting banget loh, yaitu penyuntingan teks. Ya, kegiatan yang sering dianggap cuma ngoreksi salah ketik padahal lebih jauh daripada itu. Hari ini kita bakal ngobrol santai mengenai konsep, teknik, tujuan, serta etika dalam menyunting teks. Jadi, jangan lupa siapin kopi ataupun teh kamu ya. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dulu dari konsepnya. Pada dasarnya, penyuntingan teks itu adalah proses memperbaiki, menyempurnakan, kemudian menata kembali teks agar lebih efektif, jelas, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Bayangin aja, kamu punya tulisan yang idenya bagus banget, tapi strukturnya kacau, tanda bacanya nggak jelas, kemudian kalimatnya nggak nyambung, pembaca bisa kehilangan makna. Jadi, disinilah si penyunting datang sebagai pahlawan tanpa tanda baca. Maksudnya pahlawan tanpa tanda jasa. Penyuntingan memastikan pesan penulis tersampaikan dengan baik dan enak dibaca. Jadi bukan cuma soal ejaan, tapi juga soal kejelasan, keutuhan, dan juga logika teks. Kayak hubungan kamu, pasti juga butuh kejelasan kan? Sekarang, apa sih tujuannya? Jadi, menyunting teks itu mempunyai dua tujuan utama. Yang pertama untuk memperbaiki kesalahan, dan yang kedua untuk meningkatkan kualitas teks. Teks itu ibaratkan foto mentah, sudah bagus, tetapi belum optimal. Jadi, kayak cewek nih, misalnya abis foto, pasti belum langsung diposting kan, harus diedit dulu, kontrasnya diterangin, pipinya ditirusin, hidungnya juga dimancungin. Penyuntingan itu bukan untuk merubah isi, tetapi bagaimana untuk membuat teks itu lebih hidup, kemudian mudah dipahami dan juga sesuai dengan konteks pembaca. Intinya, pembaca itu nggak cuma baca, tetapi bisa menangkap apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak teknis nih teman-teman, tapi tentunya tetap seru, yaitu teknik penyuntingan teks. Biasanya ada dua tahap besar, penyuntingan kebahasaan dan juga penyuntingan isi. Kalau kebahasaan, fokusnya pada hal-hal kayak ejaan, diksi, struktur kalimat, dan juga tanda baca. Misalnya nih, memilih kata yang tepat, memastikan subjek predikatnya jelas, dan menghindari kalimat yang terlalu panjang. Sementara kalau penyuntingan isi itu lebih ke logika dan juga bagaimana alur pikiran. Misalnya, apakah ide-idenya nyambung, apakah ada kalimat yang ternyata tumpang tindih, atau bahkan paragraf yang gak relevan. Jadi, selain itu juga ada teknik lain yang biasa dipakai. Seperti yang pertama itu, kita bisa membaca keseluruhan teks terlebih dahulu. Jadi ini tujuannya agar kita itu tahu konteksnya. Kemudian setelah membaca keseluruhan teks, kita bisa menandai bagian yang rancu atau janggal menurut kita. Kemudian setelah kita menandai bagian yang agak rancu, kita bisa membandingkan hasil revisi dan juga teks asli sebelum disunting. Nah, ini bertujuan agar nggak ada makna yang berubah. Kemudian aku punya satu tips untuk teman-teman. Menurut aku, kalau ingin menyunting jangan langsung ngedit pas kalian lagi capek ataupun lagi buru-buru, karena kadang otak kita itu suka menipu diri. Tulisan kelihatan benar padahal masih banyak yang salah. Jadi ada kalanya sebelum mengupload sebuah teks, ada baiknya kita sunting terlebih dahulu, baca kembali teks yang kita buat agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan pada penulisan teks. Nah, bagian terakhir ini nggak kalah penting, yaitu etika dalam penyuntingan teks. Sebagai penyunting, kita nggak boleh semena-mena mengubah isi tulisan tanpa izin penulis. Kita harus menghormati gaya penulisannya, suara, dan maksud si penulis. Kalau ada bagian yang perlu diubah secara besar-besaran, komunikasi
Karena penyunting yang baik bukan menguasai teks, tapi mendampingi teks supaya lebih baik. Selain itu, penting juga untuk menjaga kerahasiaan naskah, apalagi kalau belum dipublikasikan misalnya. Dan tentu harus menghindari sikap merasa paling benar. Jadi penyuntingan itu adalah kolaborasi, bukan kompetisi. Nah, itu dia teman-teman, sedikit obrolan kita soal penyuntingan teks, mulai dari konsepnya, tujuannya, teknik, sampai etikanya dalam menyunting teks. Jadi, kalau teman-teman selama ini ngerasa penyuntingan itu cuma tukang koreksi salah ketik, sekarang teman-teman jadi tahu kan kalau mereka itu justru penjaga kualitas tulisan. Semoga obrolan kali ini bikin teman-teman makin semangat buat nyunting tulisan sendiri, atau bahkan nantinya ingin menjadi penyunting yang profesional. Sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast Mini Hesti. Jangan lupa editlah dengan hati, bukan cuma dengan jari. Sampai ketemu lagi dan salam literasi.